Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini mungkin sudah merasa lelah sama yang namanya teror dan intimidasi dari aplikasi pinjol ya. Dan hari ini kita masih menemukan banyak masalah ya. Di antaranya tentang penawaran pembayaran pokok. Itu gimana sih Bang? Beneran nggak sih? Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman itu sudah setelah diteror ya, atau mungkin diancam-ancam, atau mungkin disebar data juga. Jadi sekarang itu sedang mendapatkan tawaran pembayaran pokok. Jadi nggak bayar bunga lagi, nggak bayar denda lagi. Itu gimana sih Bang ya? Dan akan kita bahas pada video kali ini ya kan. Dan aku pengen menyapa dulu seluruh subscriber yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Jadi apa kabarnya juga untuk hati yang mungkin hari ini sedang tersakiti, atau mungkin sedang galau-galaunya karena belum punya dana talangan setelah minjam ke sana kemari, atau yang hari ini masih sibuk banget buat gali lubang tutup lubang. Aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan negatif apapun ya, yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, hari ini permasalahannya masih tetap berlanjut ya. Dan mungkin ada yang sampai di fase ditawarin buat bayar pinjaman pokok doang. Artinya nggak bayar bunga, nggak bayar denda, tapi belum punya uang. Terus ini gimana Bang? Apa ini beneran atau enggak? Jadi pada pembahasannya, topiknya kali ini adalah bisa bayar pinjaman cuman pokoknya doang. Oke, yang mungkin hari ini penasaran dan pengen tahu itu bagaimana, kita akan jelaskan dan kalian wajib simak video ini ya, supaya nanti jangan lagi ada masalah di kedepan hari dan jangan ada korban penipuan lagi. Jadi hari ini masalahnya ada dua. Yang pertama ketipu, dan yang kedua ternyata jumlahnya tidak segitu. Aku pengen membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bayar pokoknya aja ya. Ini khususnya yang udah mendapatkan tawaran terlebih dahulu. Dan bagaimana sih prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan tawaran yang cuman bayar pokoknya doang. Jadi biasanya ya, setelah kawan-kawan yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, mungkin tenggat waktunya itu ada 2 atau 3 bulan, dan hari ini mendapatkan tawaran ya, setelah mereka menilai kita ini tidak mampu lagi untuk membayar denda dan bunga, maka mereka akan menawarkan sejumlah pembayaran pokok. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika kalian memang belum benar-benar mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi aku mengambil sebuah garis besar, ya lebih baik dibiarkan saja terlebih dahulu ketimbang kalian harus gali lubang tutup lubang lagi, yang hitungannya sudah pasti rugi, yaitu tentunya. Jadi setelah proses panjang tadi 2 atau 3 bulan mungkin ya, setelah kita mendapatkan teror dan intimidasi, atau mungkin caci maki, atau mungkin yang masih napasnya sesak banget ya, karena diuber-uber terus sama yang namanya utang di pinjol itu. Jadi bagaimana prosesnya dan bagaimana sebenarnya supaya kita tidak lagi menjadi korban penipuan. Jadi sekarang tuh hubungannya kita sama debt collectionnya ya. Apakah ini sebuah proses ya. Jadi kalau seandainya tugas dari debt collection itu ya menagih kita. Dan sekarang kembali kita harus bisa untuk tetap bersikap tenang dan jangan lagi mengambil langkah-langkah dan solusi yang salah. Setelah kita tidak mampu melakukan pembayaran beberapa waktu, maka kita akan ditawari pinjaman pokok ya. Lalu bagaimana caranya ya? Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menyepakati janji kepada debt collection. Apabila kalian memang sudah benar-benar sanggup. Kalau belum sanggup, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Biarin aja dulu. Jadi kalian akan ditelepon, akan dihubungin sama pihak debt collection. Halo, dengan Bapak Andi misalnya begitu ya. Anda punya hutang di aplikasi kami dan hari ini kami ingin menawarkan Anda untuk melakukan hanya pembayaran pokok atau sejumlah uang yang hanya kita terima saja.
Oke, ini bagus dan kita support ya pinjol-pinjol yang seperti ini, artinya mereka meringankan beban debitur yang hari ini memang benar-benar dalam keadaan susah. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita memang sudah punya uang, dan gue yakin ya 99,9% dari subscriber gue ini punya etikat baik buat menyelesaikan masalah hari ini tentang masalah hutang pinjol ini, ya kan? Oke, kita udah punya uang, kita pengen bayar. Ini benar nggak sih ya? Itu sebuah pertanyaan yang sering masuk ke kita. Beneran dapat nggak sih kita pembayaran pokok doang ya, seperti itu? Jadi caranya cukup gampang sih sebenarnya, nggak terlalu sulit ya. Yang pertama, kalau kalian memang pengen bayar pokoknya, setelah beberapa kesepakatan bersama debt collection melalui via telepon, kalian harus minta mereka untuk menurunkan, mencocokkan, dan membuat jumlah tagihan di aplikasi itu sesuai dengan sejumlah yang kalian terima. Misalnya, ketika pinjaman awal itu kalian meminjam dan menerima hanya 1 juta rupiah. Jadi nominal yang ada di aplikasi itu harus juga 1 juta rupiah. Karena kita khawatir nanti ini hanya akal-akalan dari debt collectionnya doang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hari ini setelah punya etikat baik ya gue yakin kita juga nggak mau bermasalah selama ini ya kan. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa menyuruh dan memastikan bahwasannya nominal yang ada di tagihan aplikasi itu sesuai dengan jumlah yang kalian terima. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, supaya menghindari penipuan, karena kejadian ini juga udah pernah terjadi ya, dan mungkin sering, bahkan mungkin dari beberapa subscriber kita juga mengalami masalah yang serupa. Ketika debt collection menyuruh kalian melakukan pembayaran, baik itu pokok atau mungkin dengan sesuai dengan jumlah bunga dan dendanya, kalian harus bisa memastikan bahwasannya metode pembayarannya itu harus tetap memakai kode virtual akun yang ada di aplikasi, bukan melalui nomor rekening pribadi. Jadi kemarin-kemarin itu ada kejadian ditawarin cuman bayar pokok, tapi ujung-ujungnya malah ketipu ya. Jadi kita hari ini masih bingung juga. Jadi permainan itu sebenarnya ada di mana ya? Apakah pada debt collectionnya juga atau mungkin dari yang lain-lain lah. Kita nggak mau seujon, tapi gue pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap berhati-hati. Jadi setelah kalian mendapatkan sejumlah pinjaman, sejumlah penawaran pembayaran pokoknya doang, kalian harus bisa mensesuaikan terlebih dahulu nominal yang kalian terima dengan hutang yang ada di aplikasi. Jadi jangan nanti kita misalnya kalian mendapatkan tawaran itu, halo dengan Bapak Andi, silakan Anda membayar pokoknya saja 1 juta, tapi ternyata di aplikasi kalian hanya dipotongkan berbagai jumlah bunganya doang. Jadi ya tetap aja kita punya hutang nantinya ya. Jadi kalian ketika ingin melakukan pembayaran itu harus benar-benar sesuai yang ada tertera di aplikasi. Dan yang kedua, jangan membayar ketika tidak menggunakan kode virtual akun. Kita menghindari banyaknya korban penipuan hari ini. Oke, dua hal itu sudah cukup penting dan sudah cukup bisa menjaga diri kita agar tidak menjadi korban penipuan lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan kalian harus tetap semangat dan sehat dan jangan lagi gali lubang tutup lubang ya. Aku mendoakan kalian mudah-mudahan semua dari subscriber kita hari ini mendapatkan kelapangan rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.